Perkenalkan, nama saya Binder Sinaga, NPM 208220028, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Reguler, mata kuliah Kewirausahaan. Pada praktikum 4 saya akan membahas tentang ide bisnis. Yang pertama adalah apa ide bisnis yang ingin saudara lakukan. Yang ingin saya lakukan nantinya adalah pengepul atau tengkulak hasil pertanian. Secara sederhana bisa diartikan sebagai pedagang perantara. Misalnya dalam hal tengkulak pertanian, pengepul atau tengkulak secara jelasnya adalah orang yang membeli hasil bumi atau hasil pertanian daripada petani untuk dijual kembali. Kedua, apa kegiatan utama dari bisnis tersebut yang dapat menghasilkan laba? Kegiatan utama yang akan saya lakukan pada bisnis pengepul atau tengkulak adalah jasa, pengangkatan, transportasi, dan juga keuntungan yang dapat diambil dari harga beli ke petani dan harga jual ke distributor atau pengecer di pasar. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis saudara tersebut? Pertama, saya akan melakukan atau membuat usaha tambahan di rumah, yaitu penjualan bibit pertanian, bibit cabai, bibit jagung, bibit sayur, dan bibit lainnya, agar nantinya pas musim panen saya mengetahui siapa saja yang panen pada saat itu, dan juga petani menjual hasil tanamannya tergantung pada saya, karena pada saat melakukan pembelian ke rumah saya akan melakukan promosi tentang penjualan hasil tani tersebut. 4. Ceritakan cara mengelola keuangan usahanya. Pertama, catat semua biaya pengeluaran, yaitu mencatat semua uang yang kita buat untuk membeli barang atau hasil tani. Jangan sampai ada yang tidak kita catat, agar nantinya kita bisa menentukan berapa keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan. Kedua, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Sebenarnya ini tidak harus kita lakukan jika modal yang kita pakai adalah uang sendiri. Nantinya juga uang pribadi tersebut bisa kita jadikan untuk modal usaha. Ketiga, bayar semua hasil tani tepat waktu. Hal ini paling penting untuk menjadi seorang pengepul, adalah membayar uang hasil tani dengan tepat waktu. Jangan ada padamu tentang piutang, agar nantinya petani dapat mempercayai di setiap panen. Keempat, hitung pemasukan dan keuntungan dengan rinci. Hal ini kita lakukan sesudah melakukan penjualan ke pasar atau ke gudang hasil tani. Diumpamakan panennya adalah cabai dan harga jual 10.000 per kilo. Karena mengambil untung 500 per kilo, maka Anda membeli ke petani senilai 9.500 saja. Dalam sehari ada petani yang menjual 150 kilo kepada saya, maka perhitungannya adalah 150 dikali 9.500, maka hasilnya 1.425. Dan hasil nanti penjualan saya ke distributor 150 kilo dikali 10.000, maka hasilnya 1.500. Dalam sehari saya akan mendapatkan untung senilai 75.000. Hari berikutnya adalah petani menjual 300 kilo, maka perhitungannya adalah 300 dikali 9.500, maka hasilnya 2.850. Nanti akan saya jual senilai 300 dikali 10.000, maka hasilnya 3 juta. Maka dalam sehari saya akan mendapatkan untung senilai 150.000. Begitu juga seterusnya perhitungan modal dan biaya
laba mengikuti berapa kilo yang saya beli nantinya. Keenam, minimalisasi biaya perjalanan. Biaya perjalanan tersebut yaitu biaya minyak, transportasi, biaya makan di jalan, dan biaya tak terduga, ya karena setiap perjalanan pasti ada risiko yang kita terima. Ketujuh, perhatikan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga. Hal ini kita lakukan di saat penjualan di pasar pihak pertama. Jika harga pada pihak pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. 5. Jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis saudara. Sumber daya utama yang ada pada bisnis saya adalah transportasi. Jika tidak ada transportasi, bagaimana nanti saya akan membawa hasil tani dari lahan ke pasar atau ke gudang barang? Keenam, jelaskan bagaimana cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang. Rencana saya akan membuat tim 4-5 orang untuk membantu usaha saya, karena seorang pengepul tidak bisa melakukan hanya seorang diri saja. Harus dilakukan lebih dari 3 karena terkait dengan pengangkatan barang dari lahan masyarakat dan juga untuk parantok nantinya. Dan untuk soal gaji atau laba, saya akan membuat persenan. Untuk sebagai perontok jagung, contohnya nanti orang merontok 1 ton, itu nanti saya gaji 10% bersih. Praktikum 5. Menyusun rencana kerja. Nama perusahaan Naga Jaya. Leader saya sendiri yaitu Bintar Sinaga. Nama proyeknya pengepul atau membeli hasil tani. Logonya di bawah ini, tabelnya seperti ini. Nama kegiatannya pertama yaitu pengecekan barang di lahan, dimulai dengan tanggal 1 dan berakhir tanggal 3. Peaknya Marudut, Saud, dan Joni. Biayanya 50.000 sampai 100.000 per hari. Evaluasi pengecekan barang harus dilakukan setiap pembelian barang. Status kegiatan terbuka. Nomor 2, pemanenan. Dimulai dengan tanggal 4, selesai tanggal 6. Peaknya Marudut, Saud, Joni, dan saya sendiri. Biayanya 200 sampai 500.000 per hari. Evaluasinya, pemanen harus dilakukan orang-orang tertentu agar nantinya barang tidak rusak. Status kegiatan ini juga terbuka. Ketiga, pengangkatan. Dimulai dengan tanggal 7 dan selesai tanggal 8. Peaknya Sandi dan Apriyadi. Biayanya 100 sampai 200 dan evaluasinya, pengangkat harus cepat menyelesaikan kerjanya agar nanti barangnya tidak busuk. Status kegiatannya terbuka. Nomor 4, pemberangkatan. Dimulai dengan tanggal 8 sampai tanggal 9. Peaknya saya sendiri dan Joni. Biaya 300 sampai 500 untuk biaya perjalanan. Evaluasi, barang harus cepat atau harus sampai tepat waktu agar tidak ada kendala mengenai barang dan harga jual nantinya. Statusnya ini tertutup. Nomor 5, pembongkaran. Dimulai dengan tanggal 9 dan selesai di tanggal 9 itu juga, karena bongkaran mudah dilakukan dan cepat. Peak ini nantinya akan dilakukan oleh pembeli. Biayanya 50.000 untuk 100.000 untuk biaya pembongkarannya. Evaluasi, pembongkaran harus dilakukan pembeli di pasar agar nanti bisa dicek
barangnya. Ini dilakukan gilirannya tertutup. Praktikum 6. Yang pertama itu menetapkan modal usaha dan estimasi keuntungan, yaitu BEP. Apabila pendapatan 150 berlaku stabil setiap hari, maka dalam 1 bulan akan terkumpul laba 150 dikali 29 sama dengan 4.350 ditambah dengan perolehan di hari pertama akan menjadi 4.425. Yang kedua, PBP. Contoh PBP pengepul jagung. Harga jual 5.000, harga beli 4.000, investasi 40 juta. Jumlah makan per minggu 10 ton dan dianggap 4 minggu dalam 1 bulan dan modal nilainya tidak dianggap, maka rumusnya hasil dikali harga beli dikali waktu dan dikurang harga beli. Omsetnya 10 ton dikali 5.000 dikali 4 minggu dikurang 4.000, maka hasilnya 200 juta dikurang 160 juta, hasilnya 40 juta. Dan omsetnya itu investasi dibagi dengan keuntungan tadi 40 juta per 40 juta, jadi PBB nya 1 bulan. Yang ketiga, roll. Laba per bulan per investasi dikali 100%. 40 juta dibagi 40 juta dikali 100% sama dengan 25%. Notnya roll seharusnya di atas 5%. Yang kedua, mempersiapkan rancangan dan aturan kerja. Rancangan kerja SOP, standar operasional prosedur kerja, tentang penggunaan alat kerja dan transportasi. Yang pertama, setiap pekerja harus mengetahui bagaimana pemakaian alat kerjanya. Kedua, pekerja tidak boleh membawa pulang alat kerja atau transportasi. Ketiga, setiap pekerja diberikan kewenangan membawa transportasi di waktu kerja. Rancangan kerja job desk. 1. Tujuan jabatan. Sebenarnya jika kita sebagai pengepul pertanian ini sebenarnya tidak memiliki jenis jabatan melainkan kerjasama yang baik, kecuali nantinya kita sudah memiliki alat atau transportasi pengangkatan barang pribadi, maka bisa disebut dengan toke atau pimpinan yang mengatur semua pekerjaan dan pengempu barang yang kita beli atau kita jual nanti di pasaran. Kedua, kedudukan dalam organisasi. Yang pertama itu agen lapangan, sopir, kernet, dan pekerja lapangan. Keempat, menguji produk dan performanya di pasaran. Pertama, sebenarnya bisnis pengepul pertanian hanya menguji atau melihat barang hasil tani yang kita beli nantinya. Jika barang tersebut benar-benar dapat dipasarkan dan bagus, maka hasilnya di pasaran nantinya akan baik. Atau sebaliknya, jika barang atau produk hasil tani tidak baik, maka performanya di pasaran nanti juga tidak akan baik, karena kita nantinya hanya melakukan jasa pengangkutan dari lahan ke pasar. Kelima, desainlah model packaging yang kalian inginkan. Pertama, desain model packaging yang akan saya lakukan adalah jika barangnya cabai, maka model packagingnya adalah rajut plastik namanya jika di daerah saya, agar nantinya konsumen di pasar mudah mengecek barang yang saya jual. Kedua, jika barangnya jagung atau kopi, nantinya packagingnya akan saya buatkan goni atau karung, karena barang tersebut barang yang tahan lama. Cara konsumen mengecek performa barangnya adalah dengan menusuk goni
tersebut dan mengambil sampel jagung tersebut untuk dicek bagus atau. Keenam, yaitu menyiapkan media promosi. Sebagai seorang pengepul tidak harus menyiapkan media promosi, melainkan langsung terjun ke lapangan atau lahan petani, baru masuk ke kelompok petani dan promosi lewat individu. Oke, sekianlah hasil pengamatan saya untuk ide bisnis yang saya buat. Untuk kesalahannya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.